ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pemuda maju, salam olahraga jaya, narkoba stop. Pemirsa di mana Anda berada, info Dispora khusus di hari ini bahwa kita harus melaporkan kepada Anda bahwa hari yang penuh bahagia, hari yang penuh barokah. Tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, kita wajib menggunakan masker dan saya habis cuci tangan. Sekaligus saya menginformasikan kepada Anda bahwa hari ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat di hari yang bertepatan pagi yang penuh cerah, penuh suasana yang penuh sejuk ini, kita punya momen spesial di mana Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Dr. Anda Zainah MSI, tepat di hari ini genap berusia 60 tahun. Bagaimana momen yang akan kita ikuti dan seluruh karyawan-karyawati dan segenap pejabat di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mengucapkan yaumil milad, selamat ulang tahun kepada beliau yang nanti juga akan mengakhiri purna tugas sebagai aparatur sipil negara. Semua rangkaian kegiatan akan terrangkum dalam kegiatan mengantar tugas atau purna tugas, sekaligus juga memberikan ucapan selamat kepada beliau. Kita ikuti rangkaian acara berikutnya untuk Dispora Kota Waringin Barat. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya, narkoba stop. Edi Permono, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini, semuanya diwakili oleh MC tadi dan juga WA yang masuk kepada kami. Terima kasih mengucapkan selamat ulang tahun, dan kami alhamdulillah tidak terasa 60 tahun di dunia. 60 tahun menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Hari ini di Dinas Kepemudaan Olahraga kami 5 bulan ya, 5 bulan Maret tanggal 8 Maret kita masuk sini, dan sampai akhir bulan ini kita 5 bulan. Dan kami juga buat catatan selama di Pangkalan Bun. Setelah itu karena kebaikan hati mantan wali kota waktu itu, beliau PNS, Pak Lukas Tingkes waktu itu PNS, sehingga selesai beliau jadi wali kota, beliau ditarik menjadi kepala biro kepegawaian di kantor gubernur. Ada 4 orang kami ditarik waktu itu menjadi pegawai di kantor gubernur. Luar biasa bangganya. Luar biasa bangganya itu artinya kami ini adalah orang yang dipilih untuk ditarik ke kantor gubernur. Nah, setelah dari kantor gubernur kurang lebih 2,5 tahun atau hampir 3 tahun, karena waktu itu kantor gubernur juga ada perampingan dari 24 kasubag di biro kepegawaian, ya, sampai seperti kantor sendiri lah, 24 kasubag menjadi sisa 14. Jadi kami semua kasubag dipanggil satu-satu, mau tetap bertahan di kantor gubernur atau pindah ya, keluar. Jadi kami diantaranya, beliau tahu kami masa kecil kami disampit, menurut Pak Lukas Tingkes waktu itu, kamu kesampit aja lah. Saya pikir aku lebih baik ke tempat lain karena aku sukanya tidak mau kembali. Ya, akhirnya pilih Pangkalan Bun karena ayahku pun orang Pangkalan Bun. Ya, cuman ayahku itu dari muda tuh tinggal di Banjarmasin, merantau, merantau. Jadi akhirnya
minta ke Pangkalan Bun. Alhamdulillah pindah ke Pangkalan Bun. Nah di Pangkalan Bun ini kurang lebih berapa tahun? Masa kerja kami itu 35 tahun 5 bulan kalau saya itu. Di Pangkalan Bun ini 93 pindah ke Pangkalan Bun. Nah itulah, jadi perjalanan saya itu panjang. Jika dilihat pengalaman wilayah kerja, ada 3 kota Madya Raya, provinsi Kalimantan Tengah, dan kabupaten. Jadi saya itu kalau pernah ditawarkan ke Sukamara dengan Amandau, tidak lagi, tidak mau saya. Waktu menyusun pun dengan kami waktu itu, Pak Nawawi, Pak Regol, bahkan datang ke rumah berapa kali bawa daftar, pilih yang mana, kayak milih wadai, kayak milih resep. Kami tidak mengejar-ngejar karena waktu itu ada yang ngajak, apa kita di sini didapat fasilitas ini, fasilitas itu. Saya katakan 1 bulan 4 kali saya pulang. Tunjangan yang saya terima sekarang waktu itu 900 yang kita datangi 1,5 sampai 2 juta. Tapi kalau aku pulang 4 kali dalam seminggu habis. Pikiran sudah merawang sana kemari, sudah baik 900 tapi utuh tidak saya pakai. Jadi prinsipnya waktu itu kalau jar Tuhan aku sampai ke Selan 2 kapanpun, akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga. Nah karena perlu juga kami informasikan, saya ini kalau saya rekap pengalaman kerja di Pangkalan Bun, saya itu ada 11 kali pindah, 2 berganti nama, ya, 2 berganti nama, 11 kali pindah. Pertama masuk Pangkalan Bun ini di inspektorat, sempat 2 tahun 9 bulan. Kemudian Kabak Kepegawaian 4 tahun 11 bulan. Kemudian sempat PJ Sekretaris Kepegawaian, karena waktu itu pangkat belum sampai kan bisa jadi kepala Dikadi. Jadi sempat sekretaris 1 tahun 6 bulan. Waktu itu kami menghantarkan otonomi daerah, ya. Banyak dinas-dinas dibentuk waktu itu. Menyusun personilnya pun kami, termasuk kabupaten kota, 2 kabupaten Pamekaran. Waktu itu Pak Yuda sekdanya, ya Pak Yuda, Bu Jana, pilih pegawai yang harus kita pindah. Jangan Pak, kenapa kita mindahkan pegawai kita? Kalau kita mindahkan pegawai kita, berarti kita siapkan biaya pindah. Sanggupkah Pemda menyiapkan biaya pindah? Akhirnya waktu itu terseraikan, menurut Pak Yuda, terseraikan kayak Pak, pokoknya Amandau Sukamara harus ada pegawainya. Jadi waktu itu setelah rundingan dengan bawahan dan sebagainya, akhirnya kita buat surat menawarkan, semua dinas ditawarkan siapa yang mau pindah ke Sukamara Amandau. Nah jadi yang pindah ke sana tuh minta sendiri. Kalau ada apa-apa di sana kita tidak berkenan menariknya. Setelah dari kepegawaian saya Kabid Sosput di Bapeda 4 tahun 2 bulan, ya. Waktu zamannya Pak Muiz. Kemudian sekretaris Bapeda, jadi di Bapeda saya 6 tahun lebih. Kemudian dari Bapeda, sekretaris Bapeda saya ditarik jadi asisten 3. Waktu itu saya pertanyakan dengan Pak Budasman almarhum, Pak Budas, saya ini sekretaris dinas, kenapa ditarik jadi asisten? Kenapa Bu Jana? Asisten itu Pak paling tidak mantan kepala dinas, karena memimpin rapat koordinasi dinas. Waktu itu bahas. Jadi menurut Pak Budasman, kada hasil asesmen income itu tertinggi dengan pertimbangan income itu kuat kalau dikoordinasi. Hasil itu yang aku tidak pernah melihat sampai sekarang. Harusnya
diserahkan kepada kita lah. Jadi kita tahu, oh aku kelebihan di sini, oh aku kurang di sini. Nah di asisten 3 kurang lebih 2 tahun 1 bulan. Kemudian saya di rolling di dalam asisten 2 lagi 2 tahun 6 bulan. Saya bilang ini asisten 3 sudah, asisten 2 sudah, jangan aku ke asisten 1. Aku kalau ke asisten 1 aku nyerah, akan sanggup menghadapi kasus tanah. Waktu itu kan boleh kasus tanah. Jangan pindahkan aku lagi di dalam sini, aku keluar aja. Nah, jadi waktu itu suatu hari saya dipanggil Pak Ujang, Bu Jena, kami sudah bercakap. Bu Jena, aku titip perbaiki di waktu itu BPPKB, ya sekarang di P3A P2KB. Dulu BPPKB pemerintah, aku titip BPPKB karena BPPKB itu 4 kabitnya menghadap aku. Kenapa Pak? Aku ini berat aku milihnya. Kalau aku keluarkan 4 orang, berarti aku menggantinya lagi dalam situ mencari 4 orang. Daripada aku memindahkan 4 orang, lebih baik 1 aku pindahkan. Aduh Pak, beratlah tugas ulun di sana. Ya ada apa-apa Bu Jena. Pokoknya aku percaya Ika mengganti 1 orang. Siap. Nah dari situ pengalaman di luar dinas. Padahal di asisten wajar Roni dengan enak, tidak ada tanggung jawab tanda tangan keuangan segala macam, ya kan? Tapi berangkat sana, berangkat sini, wah itu nanti kepepet, tidak ada yang mimpin rapat. Nah, sudah siap di ruang rapat saya SMS, Pak Sekda, ini kurang 5 menit lagi rapat, mohon petunjuk Bapak hadir ke ruangan atau tidak? Bujain aja lah. Nah itu, jadi saya itu kalau di Sekda dulu, walaupun rapat itu bidang lain, tapi aku harus tahu dulu karena dadakan, ya, karena dadakan. Jadi aku cari dulu ini rapat apa mengenai apa, tanya dinasnya apa Pak, supaya pada saat pimpinan masih dalam badan sibuk kita dadakan, ya kita yang siap. Ya, apalagi waktu itu sering rapat apa itu ke IUP, rapat urusan lahan sawit, lahan tambang. Makanya saya jangan pindahkan aku ke asisten 1. Tidak sanggup aku keluar saja. Kemudian BPPKB sempat 3 tahun di sana. Karena kita harus ada pergantian nama dinas dulu, ya tahun 2017 ya. 2013 pergantian nama, kemudian perbaikan struktur di dalam, sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, apalagi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Setengah mati kami mencari singkatannya. Ya. Ini Daldo harus penuh menurut BKKBN karena 2 itu atasannya. Ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada BKKBN. Jadi 2 lembaga digabung jadi 1 dinas. Setengah mati kami membuat singkatannya. Makanya di awal-awal itu beda-beda namanya. Tapi akhirnya yang familiar terakhir di P3 P2KB. Nah kemudian kami, jadi yang lama itu di Bapeda, di Sekda, kemudian di Pemberdayaan Perempuan, ya. Lama di kantor itu, tapi lingkup pekerjaan ya bergeser. Kemudian di perpustakaan sempat 2 tahun 6 bulan, yang terakhir ke sini paling singkat di sini 5 bulan. Ya, tidak menyangka juga, bahkan waktu akan pelantikan itu, waktu kali saya di perpustakaan, ada undangan Bu ya, enggak apa-apa, itu undangan hadir. Nah, dikira undangan hadir, itu sudah jam 10 siang. Jadi masih kami itu hari Jumat biasanya. Jadi kami masih di kantor tuh,
karena kadang-kadang gotong royong, kadang makan-makan segala macam, jadi masih guyon-guyon. Datang lagi undangan, Bu, ada lagi undangan, Bu. Nah, kalau undangan kedua ini pasti aku. Kadang mungkin undangan kedua untuk aku, ya kan? Pasti undangannya ini untuk aku. Maka baju jas itu sudah hayalan, tidak ada pelantikan lagi, udah minggir. Nah, kalau kayak itu aku pulang lu jemur baju. Jadi ke dengan mereka, ada apa-apa. Yang penting di mana aku tempat kerja, aku berusaha menyesuaikan. Termasuk di sini, alhamdulillah 5 bulan. Sebenarnya kecepatan ya. Karena apa? Pemberdayaan perempuan itu urusan banyak urusan anak, banyak urusan perempuan, perpustakaan anak dan SKPD, ya kan? Ada arsip. Sekarang jarak di sini aku banyak laki-laki, teman. Banyak laki-laki. Di perpustakaan 6 laki-laki, di sini 6 perempuan. Luar biasa. Ini yang asiknya. Tapi alhamdulillah saya diterima dengan baik di sini. Kemudian kita selama ini bekerja, saya menyampaikan itu apa adanya, ya, yang seharusnya pekerjaan kita. Tidak ada cari nama, tidak ada untuk merombak yang lama, tidak ada. Yang pasti kita menyempurnakan, memperbaiki. Yang kemarin tidak ada, yang harusnya ada, harus dalam sebuah SKPD harus punya ini, tapi waktu itu kita belum punya, maka harus kita siapkan. Mungkin selama 5 bulan banyak perintahku lah, terutama sekretaris. Terutama sekretaris, karena sekretaris itu kuncinya SKPD. Rensra harus baik, Renjal harus baik, Lakip harus baik, ya kan? Kemudian Sakip harus baik. Kuncinya di sini semua. Kalau itu tidak baik, nah dinas kita berarti semua elemen di dalamnya belum sempurna. Kita ini tidak juga yang sempurna 100%, tidak ada lah. Malaikat pun mengarah ke 100% mungkin cukup berat, apalagi kita di bawahnya. Kalau 75% baik, alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Nah, kami mengucapkan terima kasih dalam usia kami sekian diberikan Tuhan juga fisik sehat, berpikir sehat, kemudian bekerja di sini dengan nyaman. Walaupun awalnya ketemu si A versi begini, si B versi begini, si C versi begini, gayanya lagi, gaya si ini, ya kan? Jadi makanya pertama saya masuk sini, aku mulai dari mana lah? Akhirnya kan aku panggil dulu satu ku panggil. Sudah itu ku datangi, baru ku pakai tahap 1 kabit panggil. Tahap 2 kasih panggil, tahap 3 kumpul sana semua. Aku udah bisa, aku masuk. Kalian harus begini, karena bisa aku. Aku harus mencari gaya orang sini dulu. Cara kerja orang sini kayak apa? Supaya aku masuk ke kantor sini bisa menyesuaikan. Tapi kalau aku sendiri datang sini merombak orang sini, udah bisa. Kalah aku, ya kan? Jadi karena aku masuk sini, aku mempelajari gaya sini, melihat model kerja sini, kemudian apa yang kita kerjakan di sini, ya alhamdulillah. Walaupun waktu singkat bisa menyesuaikan. Setidak-tidaknya mengena dengan urusan yang kita kerjakan. Nah, baik, kami mengucapkan terima kasih. Terutama support pekerjaan, kemudian ya atensi lainnya yang kami tidak kira-kira dari kawan-kawan semua.
Nah, hari ini ada beberapa kawan kita yang berhalangan. Edis masih cuti lah. Cuti masih WFH. Edis masih WFH. Artinya kan sumpah. Wakili Pak Jupri masih di DPR. Nah, saya mengucapkan terima kasih doanya semuanya. Mudah-mudahan kami sehat, mudah-mudahan kami diberikan ya pastinya anugerah sehat lah. Amin. Urusan yang lain-lain kalau sehat mudah semuanya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti kami punya tugas, pekerjaan yang ada di dinas pasti jalan. Tidak mungkin tidak jalan. Aturannya sudah ada, perda, perbum semua ada. Itulah yang kita gunakan. SOP sebagian tadi ada berapa tadi lah? 11 apa 12 tadi? 12 yang sudah saya tanda tangani. 12 itu menambah yang sudah ada. Nah, waktu masa Pak Rustam sudah ada. Tapi kita menambah lagi, ada beberapa yang memang harus dipunyai oleh dinas. Barangkali kalau bidang-bidang lain yang perlu ada SOP, karena SOP itu kalaupun kepala bidang tidak ada, SOP tempel di dinding, oh ini cara kerjanya mulai sini. Nah, berarti itu sudah aturan baku yang sudah kita keluarkan. Nah, saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta kita ucapkan selamat siang untuk kita semuanya. Salam pemuda. Salam pemuda. Ini tetap sebagai support kita ya, untuk tetap semangat meski kondisi yang hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha, di mana ini adalah hari yang sangat bahagia ya buat keluarga besar Dispora pada saat ini. Salah satu nahkoda kita, yakni Ibu Kepala Dinas, memasuki ulang tahun yang ke-60 ya. Dan kita bersyukur atas hal itu. Kita sebagai SOPD dalam rangkaian perjalanan karir beliau tadi dan kehidupan beliau tadi, alhamdulillah kita terakhir diberi kesempatan beliau sebagai nahkoda kita, ya. Dan alhamdulillah banyak keteladanan, banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari inspirasi beliau, termasuk juga apa yang beliau sampaikan tadi kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita ikutin, kita teladani. Cuma berat tadi sampai kemana-mana beliau sudah berlama buana ya. Kita kadang-kadang Pak Sumati dengan saya itu mengejar yang satu aja sulitnya sekali. Mana-mana sudah jadi semua ya. Ya mudah-mudahan yang muda-muda nanti, yang generasi kami nanti yang bisa menyamai beliau ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti akan memberikan ucapan masing-masing. Kalau saya selaku sekretaris beserta jajaran sekretariat ya, nanti masing-masing ya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunda tercinta, tersayang kita ya, dalam 5 bulan berada di keluarga besar Dinas Kepemudaan Kabupaten Kutawaringin Barat. Dan doa yang selalu kita sampaikan, yakni dari dulu selalu amanah dan solehah. Nah, sekarang juga amanah dan solehah, dan kedepannya semoga selalu amanah dan solehah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Maju. Pemuda nanti. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata dalam rangkaian acara ulang tahun Kadis Dr. Andrea Misi. Dan tadi kita sudah mendengar perjalanan karir beliau cukup panjang
sehari kehidupan birokrasi yang patut kita teladani tersebut. Tentu saja semuanya itu adalah pengabdian yang suatu saat juga akan kita lewati. BNS ini memang mengabdi kepada negara, kita sebut sebagai aparatur sipil negara. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, apa yang sudah beliau lakoni sebagai abdi negara, itu berkah dalam kehidupan selanjutnya, sehingga pada hari ini kita sama-sama masuk dalam acara ulang tahun yang ke-60. Dan alhamdulillah kami ucapkan bahwa sampai masa ke-60 yang dalam aturan juga masuk masa pensiun, karena kita yang katakan umur muda seperti saya ya, itu belum tentu sampai masa pensiun, karena siapa yang menjaga umur kita besok kita masih hidup. Karena urusan body itu gampang ya. Dalam perjalanan itu, itulah kehidupan penuh dengan cobaan, godaan, dan pengabdian. Ya, kami apa yang disampaikan Ibu sangat berterima kasih. Mungkin akan berlaku pada diri kami, terutama generasi kita selanjutnya. Dan kami ucapkan juga terima kasih dalam momen ini. Kami sampaikan atas nama bidang kepemudaan, bidang pembinaan keolahragaan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 dengan doa dan harapan semoga Ibu panjang umur dan sehat, berkah, dan kami juga mendoakan kalau nanti sampai pada acara purna tugas menjalani kehidupan di sosial masyarakat, mudah-mudahan Ibu tidak lupa dengan kami, dan kami pun selalu akan ingat dengan momen-momen kita dalam melaksanakan tugas. Boleh jadi juga pada suatu saat kami minta nasihat, tetapi secara silaturahmi tidak akan putus. Jadi selalu ingat sepanjang masa selama masih hayat di kandung badan. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan, teriring doa. Jadi kemarin kayak juga berpikir meskipun tidak sampai 1 tahun di olahraga, tetapi tidak lupa dengan olahraga. Karena bukan karena saya yang kabit olahraganya, tetapi itu takdir juga. Kenapa purna tugas saya kok di urusan olahraga dan pemuda? Mungkin itu mengingatkan supaya untuk menjaga kesehatan jangan lupa olahraga. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan karyawan Dispora yang saya banggakan, sedikit aja Salam pemuda. salam pemuda. Nggak mau juga saya asal olahraga. Salam olahraga. Makasih. Tadi juga ada undangan kebetulan bersamaan. Untung juga Pak Polta jam 7 tadi bisa. Tak yang tak utamakan beliau ini karena ibu gadis saya selama ini sudah walaupun cuma 5 bulan. Kadang kira kan pindah sih. Mungkin dari awal saya teknologis, saya kenal dengan Ibu Jaina sudah dari 92 ya Ibu ya, 93 Ibu tadi Ibu Jaina dari 92 di Sekda bagian pemerintahan waktu itu ya.
siapa juga yang nggak kenal waktu itu Ibu Jainah, mungkin pegawai Pemkab Kota Baru semua sudah, bukan mungkin, nah ini sudah pasti kenal dengan sosok Ibu Jainah. Tapi saya berkumpul baru di, biarpun berpuluh-puluh tahun kenal sama beliau, kumpulnya baru di sini berapa bulan ini. Tapi biarpun nggak pernah kumpul ya, waktu di Seda gitu di Ibu waktu itu apa kepegawaian, tapi waktu itu saya juga cium nyali kalau ketemu beliau. Tapi alhamdulillah ya waktu itu terus lama sering-sering ketemu. Waktu itu kan zamannya Pak Habib loh. Oke, Ibu termasuk kesayangan Pak Habib. Saya waktu itu kalau alhamdulillah tidak pernah dimarah. di Seda itu kan lorong tuh kalau ulun ketemu ibu saya tuh minggir. Dia yang minggir. Tekan saya. Kalau ketemu beliau pindah mana? Kalah nyari ya. Kalah nyali, bukan kalah nyali, kalah derajat. Pakai tugas tukar beda loh. Ini sekarang sudah mau dikejar ini. Wes. Apa ada tangan sampai? Sudah mau dikejar, tinggal satu langkah ya. Oke, jadi biarpun belum dicetak lain bagian ya, beliau Pemkab, ulun masih staf, tapi ya sudah Ruangan kenal. kita berhadapan loh. Oke, berhadapan cuma seberangan. Kapal kepala di sini, pemerintah di sini. Jadi ya, alhamdulillah beliau ketemu di mana-mana masih. Saya yang paling saya kagum sama beliau menyapa duluan di mana-mana sehat. Saya kalau ketemu sama ibu ini di mana-mana sehat. Pas belum dipindah dari daerah ini, ibu juga kayaknya di mana gitu. Terus saya juga merasa mau nangis gitu. Soalnya beliau tuh gimana kayak ibu sama anak gitu loh. Makanya saya terus alhamdulillah ketemu di sini cuma 5 bulan. Tambah lagi ya, sosok beliau walaupun 5 bulan tapi memberi kesan yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya yang sering disampaikan bahwa salah satunya ya bahwa kita pegawai negeri sudah kita digaji dari awal bulan, gaji itu kita set untuk 1 bulan ke depan, itu bahwa mengajarkan kita bahwa yaitu gaji kita itu modal kerja kita, itu yang saya itu salah satunya. Tapi banyak yang ibu masukkan. Cuma saya sebetulnya kalau sering mau masuk ke rumah beliau cuma agak sungkan. Padahal saya ingin beliau ini mau mengisi relung hati. Tapi terima kasih mewakili dari bidang kepemudaan terus semua dinas itu bahwa terima kasih di sosok Ibu Jainah, walaupun 5 bulan di sini sudah cukup menggarami kami dengan ilmu, dengan aturan-aturan kedisiplinannya. Ya, kami juga menyampaikan permohonan maaf kami mungkin selama ini juga agak kadang-kadang kurang berkenan dalam langkah kami, dalam kerja kami, tapi Ibu dengan sabar meluruskan, entah itu surat-surat, entah itu konsep-konsep sangat berarti sekali. Mohon maaf, jelas sering berbalik. Itu yang saya harapkan, yang ulun harapkan. Jadi ada timbal balik, ada perbaikan. Jadi kami tahu, oh ini yang jadi ada masukan untuk kebaikan ke depannya. Jadi ke depannya Ibu mengucapkan tadi pagi sudah ya, walaupun tadi malam salah formal dilewati grup, saya nggak mengucapkan, cuma saya senangnya langsung tatap muka aja
selamat ulang tahun untuk kagem Ibunda Jaina, bertepatan paripurna tugas juga, semoga Ibu selalu dilimpahkan sehat. Sebentar lagi putri Ibu juga sudah mengandung, mudah-mudahan bisa lancar kelahirannya, dan Ibu bisa dari pensiun ini ada kegiatan, ada mainan, ngomong butuh. Kalau sudah pernah tugas itu kan apa sih yang ini kan ngomong butuh itu lebih mungkin ya, pas tugas juga mulia, ngomong butuh juga lebih mulia lagi. Sekali lagi Ibu, kami mewakili pribadi, bidang dan dinas, mohon maaf dan terima kasih sebagainya selama ini. Nanti kami itu juga tidak lupa mau terus silaturahmi kapan saja gitu ya. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu anhu salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil uqud wa tanfaruju bil qurbat wa bil khawaij wa dunal bil rawaib adati kulli ma'lumin Allahumma tawil umurana wa sakhih ajzadana wa nawwir qulub. Dengan memohon dan doa wisnu Bunda, kami persilakan sesaat Bunda untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga Bunda sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Bunda. Semoga panjang umur semuanya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bismillah, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, juga sekarang, juga sekarang, juga potong kuenya untuk Mbak Rini, untuk Mas Sumi, untuk Yayang Wati. Siapa-siapa yang orang ini Bertambah 1 tahun, usiamu bahagialah kamu. Yang kemarin bukan jantan kecil. Sedang mengukut nasi. Sedikit saja. Wah, itu saudara-saudara. Mantap, woi bro, mantap tuh. Aman kita kotas, aman bro. Buka set. Baik, pemirsa Info Dispora dimanapun Anda berada, kita telah menyaksikan sederet rangkaian hari ulang tahun momen spesial yang kita acarakan bersama, di mana Ibu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Olahraga Zainal Nasib
Bunda berusia 60 tahun dan begitu familiar sekali. Oh ya, terima kasih Mas, terima kasih. Dan ini menjadi kenangan yang terindah. Dan dari ruang OKP, wah Bunda, selamat ulang tahun Bunda. Selamat Bunda, barokah. Dan kita harus pamit undur untuk memberikan informasi. Semoga ulang tahun Bunda dengan 60 selalu barokah. Amin. Dari Studio 21 kita kembali ke Edi Purmono. Sampai jumpa. Salam pemuda maju, salam olahraga. Jaya! Narkoba! No! S buat yes bro.